sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengadakan agenda kajian dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan bersama Ustadz Fahrudin yang alhamdulillah sudah hadir di ruang Zoom ini. Nah, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kepada Ustadz Fahrudin kami persilahkan untuk menyampaikan materi kajian. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji faqita amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersua meskipun tidak secara langsung. Semoga pertemuan ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kondisi yang seperti ini, untuk tema pertemuan sore hari ini ya meraih berkah Ramadan. Dan tema ini saya ambilkan dari hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tuhlaku fihi abwabul jahim wa tuhullu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Jadi qad ja'akum, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah telah mewajibkan kepada kalian siyamahu, berpuasa di bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Wa tuhlaku fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tuhullu fi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan malam itu, faqad hurim, maka dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan di malam-malam dan di waktu-waktu yang lainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud, beliau mensahihkannya seraya berkata hadis sahih. Para perawi pada sanad ini adalah para perawi Bukhari dan Muslim. Kita langsung ke beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, disyariatkannya mengadakan tarhib Ramadan. Jadi disyariatkannya tarhib Ramadan karena Rasulullah SAW mengatakan qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Jadi meskipun kata-kata yang ada dalam hadis ini pasten, tetapi menurut beberapa ulama bahwa ini diucapkan oleh Rasulullah SAW sebelum Ramadan. Dan untuk sesuatu yang pasti datang, meskipun belum datang, tapi pasti datang, itu seringkali diungkapkan dengan kata-kata atau kata kerja pasten. Ya seperti kalau kita mendengarkan iqomat dari orang yang adzan, qad qomatis shalah, itu maknanya kan sesungguhnya qad qomatis shalah, sungguh telah berdiri sholat. Sungguh telah berdiri sholat. Padahal kan sholat belum terlaksana.
Tapi karena pasti akan terlaksana, ya, boleh menggunakan fi'il madhi sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan. Jadi mengadakan tarhib Ramadan itu bukan bid'ah, tetapi dipraktekkan oleh Rasulullah. Permasalahannya mungkin waktu. Ada ulama yang mengatakan ini diucapkan oleh Rasulullah malam hari ketika menjelang taraweh atau istilahnya ya di malam pertama Ramadan. Tapi prinsipnya ya Rasulullah memberikan peringatan kepada kaum muslimin akan datangnya bulan Ramadan dan apa saja yang harus dilakukan karena keutamaan yang ada di bulan Ramadan tersebut. Pelajaran yang kedua, Ramadan bulan penuh berkah, Syahrul Mubarak. Qad ja'akum Ramadan Syahrul Mubarak. Jadi Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Untuk berkah itu ada banyak pengertian, ya kita ambil salah satu dari pengertian yang diberikan oleh ulama. Jadi berkah secara bahasa itu punya arti az-ziyadah, an-nama, dan as-sa'adah. Jadi az-ziyadah itu ya pertambahan, an-nama itu pertumbuhan, as-sa'adah itu kebahagiaan. Jadi sesuatu dikatakan penuh berkah atau sesuatu itu berkah ya, ketika bertambah dan bertumbuh dan itu menambahkan kebahagiaan bagi pemiliknya. Itu pengertian berkah, misalnya harta oleh Allah yang tadinya sedikit menjadi banyak, atau secara fisik tidak bertambah tetapi kok mencukupi untuk berbagai kebutuhan hidupnya sehingga pemiliknya itu menjadi bahagia, maka harta itu berkah. Sedangkan secara istilah ada ulama yang mengaitkan atau tidak mengubah sama sekali dari pengertiannya secara kebahasaan. Itu ulama mengatakan berkah itu ya pertambahan dan pertumbuhan nikmat dan anugerah yang mendatangkan kebahagiaan. Dan pertambahan atau pertumbuhan ini tidak secara materi atau kadang secara materi, kadang secara immateri. Yang endingnya itu mendatangkan kebahagiaan. Jadi itu pengertian berkah. Terus karakteristik berkah, ulama itu melihat beberapa sifat yang ada pada berkah. Yang pertama, ternyata berkah itu oleh Allah hanya diberikan sedikit kepada kita itu. Jadi dalam setiap hal, dalam setiap perkara, porsi berkah itu sedikit. Jadi dalam jumlah besar. Jadi keberadaannya itu sedikit dalam suatu acara, dalam suatu perkara, dalam materi itu yang Allah kepada kita itu porsinya sedikit. Dan ini difahami dari hadis Nabi riwayat Muslim ketika beliau memerintahkan kita apabila kita makan itu kita disunahkan untuk dalam riwayat itu ya menjilati jari jemari bekas tangan yang kita gunakan untuk makan. Bahkan dalam riwayat yang lain itu menjilati piring yang kita gunakan untuk makan. Tidak akal ahadukum falyal'ak asobiahu. Apabila salah seorang di antara kamu makan, maka hendaknya dia menjilati jari jemari yang tadi digunakan untuk makan. Dalam riwayat yang lain, wal yaslat ahadukum as-sofa. Hendaknya dia menjilati piring yang tadi digunakan untuk makan. Fa innahu la yadri bi ayatihinal barokah. Karena dia tidak tahu di bagian jari mana, di bagian piring mana, dan di bagian butiran-butiran nasi yang mana yang di dalamnya terdapat berkah. Jadi satu piring nasi itu berkahnya itu hanya mungkin ada di
nempel di butiran nasinya, atau nempel di kuahnya, atau nempel di lauknya. Sehingga kita tidak tahu, ketika ada sisa ya kita disuruh menghabiskan, ketika ada yang nempel di jari ya kita disuruh juga membersihkan dengan lidah. Harapannya jangan sampai di dalamnya ada berkah terus kita lewatkan begitu saja. Ya ibaratnya berkah itu ya kalau dianalogikan air minum itu ya mungkin mineral. Dari satu botol air itu kandungan mineralnya itu mungkin sangat sedikit, tetapi mineral itu yang sesungguhnya memberi manfaat besar kepada kita. Ciri yang kedua, meskipun sedikit keberadaannya, tapi pengaruhnya luar biasa. Sama dengan tadi air dan mineral ya, yang terkandung di dalamnya ya. Jadi pengaruh dari berkah itu sangat luar biasa. Ya sebagai satu contoh, dalam satu kondisi perang atau dalam satu kondisi paceklik, pada saat itu Rasulullah dan para sahabat gotong royong untuk melakukan proyek ini. Dalam riwayat itu saat penggalian parit menjelang perang Khandaq, perang Ahzab ya, itu kaum muslimin juga dalam kondisi lapar. Akhirnya Abu Thalha, suami dari Ummu Sulaim, itu ada sedikit gandum dan lauk oleh Ummu Sulaim dimasak, dan Anas, anak tiri dari Abu Thalha, itu disuruh memanggil Rasulullah saja atau beberapa temannya saja, karena masakan yang disiapkan itu sangat sedikit. Tapi ternyata ketika Anas manggil itu semua sahabat disuruh ikut berangkat menuju rumah Abu Thalha sambil berpesan agar makanan itu tidak dibuka sampai Rasulullah datang dan menyentuh makanan itu. Lalu diceritakan oleh Anas, famasaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wada'a fiha bil barokah. Rasulullah menyentuh makanan itu dan mendoakan keberkahan. Akhirnya para sahabat 10 disuruh masuk ke rumah Abu Thalha, makan sampai kenyang, terus keluar 10, masuk 10, dan itu berkali-kali. Lalu terakhir Rasulullah masuk, diceritakan fa'akalah hatta sabi'ah tsumma hayyaha. Jadi Rasulullah makan sampai kenyang, kemudian beliau mengembalikan makanan itu kepada Abu Thalha, fa'idha hiya mithlaha hina akalu minha. Ternyata makanan itu ya tidak berkurang. Jadi sama ketika mereka itu belum makan makanan tersebut, padahal yang makan itu ya sangat banyak. Di situ Rasulullah memahami bahwa makanan ini hanya sedikit, terus jumlah sahabat yang belum makan sangat banyak, sehingga beliau berdoa meminta keberkahan kepada Allah SWT, dan Allah mengabulkan, sehingga betapapun makanannya sedikit bisa mencukupi untuk banyak orang. Terus ciri yang ketiga dari berkah itu senantiasa mendatangkan kebaikan. Innal khair layati illa bil khair. Jadi sesungguhnya kebaikan itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi apapun kalau di situ ada berkah itu akan membawa kepada kebaikan. Tetapi kalau tidak ada berkah itu berpeluang membawa kepada keburukan. Dan kebaikan itu pasti akan mendatangkan kebaikan, tetapi pendaya gunaannya, cara kita melakukannya itu bisa menghilangkan keberkahan sehingga tidak mendatangkan kebaikan. Begitu juga dengan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bahkan porsi berkah itu sangat luar biasa ya, berlimpah atau melimpah ruah. Tetapi kalau pemanfaatan
pendayagunaan atau pengelolaan kita terhadap bulan Ramadan itu tidak baik ya, meskipun di dalamnya banyak keberkahan, akhirnya tidak membawa kebaikan kepada kita, baik dunia dan akhirat kita. Jadi itu berlaku untuk apapun. Jadi suatu kegiatan, suatu barang atau seseorang kalau dia mengandung berkah itu tidak otomatis terus dia langsung mendatangkan kebaikan. Itu sangat tergantung dengan perlakuan kita, sentuhan kita. Kalau benar itu akan mendatangkan kebaikan. Tapi ciri berkah itu senantiasa mendatangkan kebaikan. Tetapi itu tergantung pengelolaan sentuhan kita. Terus yang keempat harus dicari dengan sungguh-sungguh. Jadi harus dicari dengan sungguh-sungguh. Misalnya Rasulullah SAW itu mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku dalam pagi-pagi keberangkatan mereka ke tempat kerja. Jadi intinya Rasulullah mendoakan untuk umatnya yang pagi-pagi berangkat ke tempat kerjanya, semoga dia akan mendapatkan berkah. Dan berkat doa ini orang-orang yang berangkat lebih awal ketika menuju ke tempat kerja atau ke pasar atau kemanapun yang menjadi sumber maisahnya itu relatif lebih barokah. Jadi ada salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhar ketika mengirim delegasi atau kafilah dagang itu beliau memilih berangkat itu di awal siang atau jam pagi-pagi ya. Dan ternyata itu mendatangkan keberkahan. Sohar Al-Humidi termasuk sahabat yang kekayaannya cukup melimpah. Itu mungkin ciri berkah. Ada 4, jadi keberadaannya sedikit, tetapi pengaruhnya sangat besar dan luar biasa. Terus pengaruhnya itu tidak akan membawa kepada keburukan, tapi selalu mendatangkan kebaikan. Tetapi harus dicari, harus disambut, harus disongsong, dan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh sehingga berkah itu terjadi pada kita. Kita kembali ke Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Misalnya momen-momen keberkahan di bulan Ramadan itu seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan. Terus ditetapkannya malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu momen-momen yang penuh berkah. Ya sekilas mungkin tidak ada kaitan dengan kita, karena keempatnya ini itu di alam lain, itu di langit sana. Jadi mungkin di alam gaib. Tetapi kehidupan kita di dunia ini ya sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar kita. Dan itu sudah menjadi sunatullah dalam kehidupan. Jadi antara alam yang satu dengan alam yang lain saling mempengaruhi. Jadi ya misalnya alam rahim dengan alam dunia itu kan yang paling dekat ya. Ya ketika sang ibu mengalami kebahagiaan, terus apa itu nanti akan berpengaruh pada anaknya yang ada dalam rahimnya. Begitu juga sebaliknya, kalau ibu itu mengalami penderitaan, stres, depresi, itu juga nanti akan mempengaruhi bayi yang ada di rahimnya. Begitu juga kita dengan alam jin dan seterusnya. Intinya dibukanya pintu-pintu surga itu memberikan efek bagi kehidupan kita. Menurut ulama, dibukanya pintu-pintu surga itu membuat kita lebih gampang untuk melakukan amal kebaikan.
atau minimal itu membuat kita itu ya imajinasi kita itu seakan-akan kita istilahnya membayangkan, seakan-akan kita istilahnya berkunjung ke surga karena pintu-pintunya dibuka ya, dan kita seakan-akan melakukan wisata ke sana. Ya seperti yang dialami oleh salah seorang sahabat Nabi, yaitu Harith. Oleh Rasulullah ditanya, ya Harith, kaifa asbahta? Hai Harith, bagaimana keadaanmu di ini? Kata Harith, asbahtu mu'minan haqqan. Aku di pagi hari ini menjadi seorang mukmin yang benar-benar atau yang mukmin yang sejati. Kata Rasulullah, buktinya mana? Karena setiap klaim, setiap dakwaan itu harus ada buktinya. Lalu Haris menyampaikan di pagi hari ini seakan-akan aku melihat surga dan para penghuninya sedang saling berkunjung, dan aku melihat neraka dan para penduduknya itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Jadi Haris itu bisa membayangkan seakan-akan berwisata ke surga dan neraka, sehingga keadaan hatinya itu ya dalam kondisi penuh dengan keimanan. Jadi minimal Ramadan ini imajinasi kita itu lebih ukhrawi, khayalan kita itu lebih nuansa akhiratnya itu lebih dominan. Begitu juga ditutupnya pintu-pintu neraka. Menurut para ulama, ini juga nanti akan memudahkan bagi kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan juga menumbuhkan optimisme. Kita itu insya Allah bisa selamat dari siksa neraka. Jadi apa istilahnya ya, muncul optimisme dalam diri kita bahwa bulan Ramadan ini momentum untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan. Terus dibelenggunya setan-setan ini lebih dari lagi ya. Jadi menurut pendapat yang kuat, setan-setan itu memang dibelenggu. Hanya saja kata sebagian ulama, meskipun dibelenggu, setan-setan masih mampu untuk mengganggu kita. Mungkin dengan suaranya, dengan tiupan mulutnya dan seterusnya, tetapi tidak sehebat ketika dia lepas dari belenggu. Jadi setan masih bisa menggoda, tapi godaannya itu lemah. Juga kadang ada orang yang mengajukan pertanyaan atau bertanya-tanya, setan dibelenggu tapi kok pelaku kemaksiatan sangat banyak. Ya setan sebelum dibelenggu sudah melakukan persiapan sehingga bulan Ramadan masuk, itu pelaku-pelaku kejahatan itu ya sudah apa itu istilahnya auto berbuat jahat ya, karena sebelum Ramadan sudah dikondisikan oleh setan. Jadi itu karena dorongan syahwat. Jadi syahwatnya sudah dikendalikan oleh setan, sehingga tanpa digoda itu mereka sudah jalan sendiri untuk berbuat maksiat. Dan bukti bahwa setan dibelenggu itu para ulama menyampaikan di malam Ramadan, malam pertama Ramadan itu masjid-masjid penuh untuk melaksanakan sholat isya berjamaah sekaligus tarawih. Yang datang itu orang-orang yang biasanya tidak pernah ke masjid sama sekali, bahkan mungkin nggak sholat sama sekali. Tapi mereka datang ke masjid itu ya karena efek dari bebasnya mereka dari cengkeraman setan. Jadi setan itu digambarkan dalam hadis jahimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu mencengkeram hati anak Adam. Lalu setelah Ramadan tiba itu cengkeraman itu harus terlepas karena setannya dibelenggu. Jadi efek dari lepasnya cengkeraman setan itu yang nggak pernah sholat datang ke masjid. Tapi itu hanya bertahan 1-2 hari atau 3 hari atau mungkin 4 hari. Setelah itu mereka kembali tidak lagi ke masjid, bahkan tidak lagi sholat dan tidak lagi puasa. Karena yang terjadi setelah itu adalah kebiasaan mereka sebelum cengkeraman setan terlepas. Terus ditetapkannya malam kemuliaan ini termasuk momen keberkahan yang luar biasa.
Jadi ini fasilitas dari Allah agar kita mampu bersaing dengan umat-umat terdahulu. Ya karena Rasulullah punya atau mengemban misi mengalahkan umat-umat terdahulu dalam dua hal dari aspek kuantitas. Jadi dalam hadis kan yang sudah sangat populer dan sering disampaikan di momen-momen walimatul urus itu ya. Tazawwaju al-walud fa inni ubaidukumul umam yaumil qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang berpotensi punya banyak anak dan punya banyak kasih sayang karena aku akan membanggakan jumlah kalian di hadapan umat-umat sebelum aku. Jadi secara kuantitas kita dituntut oleh Rasulullah agar lebih banyak dari kuantitas umat-umat terdahulu. Dan secara kualitas kita juga dituntut untuk mengungguli mereka. Jadi umat Islam sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu oleh Allah dibagi menjadi 3 kategori. Sabiqun bil khairat, terus muqtasid, dan dzalimun li nafsi. Jadi dzalimun li nafsi itu oleh para ulama dikatakan yang orang yang suka ya yang mengerjakan perintah tapi juga melanggar larangan. Jadi mengerjakan perintah tapi juga melanggar larangan. Sholat tapi ya kadang maling, kadang minum dan seterusnya. Ini dzalimun li nafsi, orang yang menganiaya diri. Terus lebih tinggi dari dzalimun li nafsi itu muqtasid. Jadi muqtasid itu ya ekonomis atau tengah-tengah. Jadi orang yang mengerjakan perintah yang wajib-wajib saja, yang sunnah tidak dilaksanakan. Orang yang meninggalkan larangan yang haram-haram saja, yang makruh-makruh masih sering dilakukan, itu muqtasid. Dan yang ketiga itu sabiqun bil khairat, orang yang melaksanakan perintah tidak hanya yang wajib, yang sunnah juga dikerjakan. Orang yang meninggalkan larangan tidak hanya yang haram, yang makruh-makruh juga ditinggalkan. Itu sabiqun bil khairat. Ternyata mayoritas umat-umat terdahulu itu levelnya muqtasid. Level mereka itu muqtasid, padahal modal ibadah mereka itu luar biasa. Umur mereka sangat panjang, umurnya ratusan tahun. Jadi umurnya ratusan tahun, terus ibadah mereka luar biasa. Seperti kisah Jurej misalnya, itu sepanjang waktu dia beribadah. Bahkan tidak ada waktu untuk berkhidmat pada ibunya, sehingga dapat doa keburukan dari ibunya. Jadi punya sinagog khusus atau tempat ibadah khusus. Itu umat terdahulu. Jadi umurnya panjang, terus semangat mereka beribadah yang luar biasa. Akhirnya Rasulullah SAW itu kan ya, faktanya beliau mengetahui fakta umat Islam itu kata beliau ya akmaru ummati baina sitin ila sab'in wa aqallu minhum yajuzu dzalik. Jadi umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melampaui 70 tahun. Jadi umur 70 tahun sementara umat-umat terdahulu umurnya ratusan tahun dan mereka semangat beribadah. Jadi secara kualitas mungkin sangat berat berhadapan-hadapan dengan mereka. Akhirnya Allah memberikan banyak fasilitas, di antaranya itu ya malam-malam atau waktu-waktu utama yang pahala amal itu dilipat gandakan. Dan yang paling fenomenal atau spektakuler itu ya Lailatul Qadar. Kebaikan yang kita lakukan malam Lailatul Qadar itu sama dengan kebaikan, bahkan lebih baik daripada kebaikan yang kita lakukan selama 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Jadi ini momen keberkahan yang betul-betul harus kita kelola dengan baik, jangan sampai kita lewatkan begitu saja sehingga tadi ya momen-momen keberkahan ini tidak mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan keburukan.
faman khurima an khairiha faqad khurim, kata Rasulullah. Barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, dia akan terhalang mendapatkan kebaikan di waktu yang lain. Jadi karena salah kelola Lailatul Qadar itu berimbas pada keburukan kita di waktu-waktu yang lain. Jangan sampai kebaikan keberkahan Ramadan justru berbalik menjadi bumerang bagi kita. Terus momen keberkahan yang lain disebutkan di itu tadi 4 itu yang disebutkan yang tadi kita baca. Di hadis-hadis yang lain, momen-momen keberkahan itu misalnya dibukanya pintu-pintu rahmat. Idza kana Ramadan futiha abwaabur rahmah. Hadis riwayat Muslim. Apabila Ramadan tiba, pintu-pintu rahmat itu dibuka. Dan hadis ini dan hadis sejenisnya itu yang sahih. Adapun hadis bahwa awaluha rahmah wa ausatuha awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar, 10 yang pertama itu rahmah, 10 pertengahan itu maghfirah, ampunan, dan 10 ketiga itu idkun minan nar, pembebasan dari neraka. Itu hadisnya lemah. Jadi rahmat itu 30 hari. Maghfirah juga 30 hari. Idkun minan nar itu juga 30 hari. Itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Jadi sejak malam pertama itu pembebasan hamba-hamba Allah dari neraka itu sudah dilakukan oleh Allah. Jadi tidak hanya di 10 terakhir. Dan ini momentum yang sangat luar biasa. Jadi rahmat oleh Allah dilimpahkan sehingga kita itu ya sangat mudah untuk berbuat baik. Dan rahmat ini yang istilahnya dalam hadis kan disebutkan, jadi tidak ada seorang pun di antara kamu yang masuk surga karena amalnya. Apakah engkau juga seperti itu ya Rasulullah? Ya. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku sehingga aku bisa masuk surga. Jadi intinya orang masuk surga itu karena rahmat. Dan amal itu ya sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan rahmat. Jadi ketika Allah melimpahkan rahmat di bulan Ramadan berarti amal kita itu insya Allah lebih tepat sasaran. Jadi lebih tepat, lebih mudah untuk ikhlas. Terus juga lebih ringan untuk melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan karena adanya rahmat yang melingkupi kita. Terus juga tadi maghfirah, diberikannya ampunan, bayan zilur rahmah wa yakutul khotoya. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa sejak hari pertama sampai hari terakhir. Itu maghfirah oleh Allah dilimpah ruahkan. Jadi ampunan itu diberikan kepada kita. Kita melakukan kebaikan sedikit, banyak amal-amal dosa dihapuskan oleh Allah berkat perbuatan baik yang sedikit kita lakukan karena momentum Ramadan. Terus idkun minanar. Idkun minanar itu jadi begini gambaran idkun minanar ini, pembebasan dari neraka. Kadang ada orang yang terlalu apa itu istilahnya terlalu GR dengan idkun minanar sehingga ketika bisa maksimal selama Ramadan, wah dia itu jaminan masuk surga dan tidak akan masuk neraka. Jadi idkun minanar itu pengertiannya begini, setiap hamba itu punya jatah kapling di neraka dan jatah kapling di surga. Itu setiap hamba, baik dia muslim atau kafir, itu punya 2 tempat tinggal masa depan, di neraka dan di surga. Ketika dalam hidupnya dia memilih kafir, itu kapling di neraka itu ya atas nama dia. Sementara kapling di surga itu atas nama dia itu terhapus. Atas nama dia itu terhapus. Begitu juga seorang muslim yang ya kadang melakukan kebaikan, dia punya kapling
di surga atas nama dia, tapi mungkin tintanya ini ya remang-remang. Terus di neraka ini juga ada coupling atas nama dia, meskipun juga mungkin nggak begitu ketol ya. Tapi ada itu tulisan coupling atas nama dia di neraka, karena dia juga berbuat maksiat ya. Maka di bulan Ramadan ini oleh Allah coupling-coupling di neraka yang atas nama kita itu dihapus. Dan seandainya kita bisa mempertahankan coupling-coupling di neraka itu terhapus, nama kita sudah terhapuskan dari coupling-coupling itu, maka nanti coupling-coupling itu akan diwarisi oleh orang kafir yang masuk neraka, sehingga siksa mereka semakin berlipat ganda. Sebaliknya, coupling surga yang ditinggalkan pemiliknya oleh orang-orang kafir itu akan menjadi warisan ahli surga, sehingga dapat tambahan kenikmatan. Jadi di bulan Ramadan ini kita sedang menghapus coupling-coupling kita neraka, biar nanti itu diwarisi orang-orang kafir yang nanti akan masuk neraka. Tapi ternyata setelah Ramadan lewat, kita mulai menuliskan nama kita di coupling neraka ya. Mungkin kalau namanya itu Fulan, itu hari pekan pertama sudah menuliskan huruf F di couplingnya di neraka. Pekan kedua huruf U, pekan ketiga huruf L, dan seterusnya. Sehingga tertulis komplit Fulan bin Fulan dan seterusnya. Jadi couplingnya di neraka lagi ada. Nanti Ramadan berikutnya couplingnya terhapus, tapi setelah Ramadan kita tuliskan lagi nama kita di coupling neraka. Itu pengertian ikun minanar. Jadi intinya itu bukan jaminan bahwa kita pasti masuk surga. Ya kalau kita setelah coupling neraka terhapus atas nama kita dan kita meninggal dunia, yaitu insya Allah kita masuk surga. Jadi itu momen-momen keberkahan di bulan Ramadan. Terus yang sifatnya duniawi ini dilimpahkannya kekayaan. Atakum Ramadan sahru barokah yugnikumullahu fihi. Telah datang keberkahan bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Allah akan mengkayakan kalian di dalam bulan ini. Jadi insya Allah meskipun sebagian besar kita itu terpengaruh oleh kebijakan lockdown pemerintah, ada yang mungkin tidak punya pemasukan dan seterusnya, ya insya Allah Allah akan memberi rezeki itu dari sumber lain, bahkan apa istilahnya, mungkin karena pengaruh Ramadan itu sebelum Ramadan saja rezeki itu sudah datang, jadi misalnya ada teman-teman yang sebelum lockdown ya ekonominya sudah susah, itu ternyata dengan lockdown itu ada donasi-donasi yang sampai, apalagi nanti masuk Ramadan, insya Allah donasinya akan semakin besar. Itu yang mungkin oleh Allah rezekinya melalui donasi. Ya ada yang melalui cara lain. Ya misalnya orang yang mungkin kita pernah punya piutang sudah lama, orang yang berhutang itu pergi dan tidak ada harapan untuk mengembalikan, dan ternyata dia datang dan membayar hutang-hutang kepada kita. Bahkan mungkin ada kejadian unik gitu ya. Jadi ada orang itu yang ya menjadikan celana bekasnya itu untuk keset rumah itu ya. Karena sudah nggak bagus keset. Tapi kok tiba-tiba menjelang Ramadan itu dia ada keinginan untuk motong celana itu, satunya tetap dibikin, yang satunya hendak dipakai untuk diri mereka, tanpa itu memasukkan tangan ke saku celananya itu, dan ternyata ada uang 250.000 ya. Padahal itu ya uangnya sendiri dan ada di kantong celana yang sudah dibuang, dan itu mungkin
Allah memberikan rezeki berkaitan momen Ramadan melalui jalur itu. Allah punya 1000 jalur, bahkan 1 juta jalur, 1 juta saluran ya untuk memberikan kekayaan kepada kita. Jadi kita harus optimis. Jadi Ramadan itu justru kita akan semakin kaya. Kalau tidak materi ya maknawiyah kita. Terus juga yang tidak kalah penting, momentum keberkahan itu pengabulan doa. Ini yang bisa untuk duniawi kita, juga untuk akhirat kita. Wa yastajibu fi doa. Pada bulan itu Allah mengabulkan doa. Jadi insya Allah kita memperbanyak. Tentu saja kondisi kita seperti ini membuat doa-doa kita semakin mustajab. Di samping momentum Ramadan itu sendiri merupakan waktu yang mustajab. Makanya jangan sampai kita sia-siakan untuk memperbanyak doa apa yang menjadi hajat kita yang kita mohonkan kepada Allah. Karena sifat Allah itu idza su'ila atau wa idza lam yus'al. Jadi Allah ketika diminta ia akan memberi, tapi ketika ia tidak diminta justru Allah itu murka. Itu salah satu konsekuensi dari sifat Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Jadi itu mungkin momen-momen keberkahan. Terus bagaimana agar momen-momen keberkahan itu mendatangkan kebaikan yang semaksimal mungkin kepada kita, sehingga kita keluar dari Ramadan itu menjadi makhluk baru. Ya, seperti dalam cerita pewayangan itu ya, Gatot Kaca yang keluar dari kawah Chandra di muka ini ya, menjadi sakti luar biasa. Ya mungkin ini ada sedikit tips yang perlu kita lakukan. Yang pertama, melakukan persiapan yang sebaik-baiknya ketika hendak memasuki bulan Ramadan. Jadi termasuk persiapan yang baik itu ini yang disebutkan dalam hadis Ja'akum syahrul Ramadan al-mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah. Faqaddimu fihi, maka persembahkanlah di dalam bulan Ramadan ini an-niyatan, niat baik, wa wasi'u fihan nafaqah, dan perlapanglah nafaqah. Jadi ya secara maknawiyah kita itu mendahulukan niat yang baik. Seandainya kita bisa melaksanakan itu, nanti Allah akan melipat gandakan pahalanya minimal 10 kali, bahkan bisa 700 kali. Tapi kalau ternyata niat baik itu tidak bisa kita follow up, tetap kita mendapat satu pahala kebaikan. Jadi pesan Rasulullah itu yang menunjukkan keinginan itu pada bulan Ramadan, sehingga kita dapat pahala yang berlipat-lipat. Terus wawasi'u fin nafaqah, kita jangan pelit. Begitu juga nafkah di sini bisa dalam arti belanja untuk keluarga, bisa jadi juga donasi untuk kaum muslimin, di mana Rasulullah itu digambarkan lebih kencang ajwadu bil khair minar rihil mursalah, lebih kencang bersedekah daripada angin yang bertiup. Jadi intinya kita melakukan persiapan yang sebaik-baiknya, yang kita hadirkan niat baik. Kita ingin apapun yang baik-baik itu kita hadirkan, kita niatkan dalam hati, dan kita sedikit demi sedikit sudah mempersiapkan secara materi, mungkin juga tenaga, secara fisik,
Intinya kita melakukan persiapan ruhiyah dan maknawiyah serta jasadiah kita. Bahkan kalau kita lihat hadis dari Rasulullah meskipun lemah, tapi sebagian ulama masih menerima hadis itu ya. Karena Nabi SAW adalah Nabi SAW idza dakhala Rajab, apabila memasuki Rajab, bulan Rajab, qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah untuk kami bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban ini, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bazar, Tabrani, dan yang lainnya. Di dalamnya ada seorang perawi yang lemah, yaitu Zaidah Ibnu Abi Ruqad. Kata Al-Haythami di kalamun waqad mutik, mengenai Zaidah ini memang ada perbincangan di kalangan ulama, tapi ada yang menguatkannya. Jadi Rasulullah sejak bulan Rajab saja itu sudah secara maknawi sudah mempersiapkan diri dengan memohon keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, sehingga keberkahan Ramadan itu bisa diraih secara maksimal oleh beliau berkat bantuan keberkahan Rajab dan Sya'ban. Itu melakukan persiapan sebaik-baiknya. Yang kedua, berkompetisi dalam kebaikan dan mencurahkan segenap potensi kebaikan yang ada pada diri kita. Ini didasarkan pada hadis riwayat Tabrani, Atakum Ramadan sahru barokah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Allah akan mengkayakan kalian. Wa yanzil rahmat, dan Allah akan menurunkan rahmat. Wa yahutul khotoya, dan menghapus dosa-dosa. Wa yastajibu fi doa, dan mengabulkan doa. Yang durullahu illa tanafusikum wa yubahi bikumul malaikat. Allah melihat tanafus perlombaan kalian. Jadi kesungguhan kita, semangat berlomba-lomba kita dalam meraih kebaikan di bulan Ramadan itu oleh Allah dilihat, meskipun di bulan lain juga dilihat, tapi maksudnya di sini Allah lebih antusias ya memperhatikan perlombaan kita di bulan Ramadan. Setelah itu wayubahi bikum malaikat tahu, Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Makanya pesan Rasulullah, fa'arullaha min anfusikum khairan, maka perlihatkanlah kepada Allah kebaikan yang ada pada diri kalian. Fa inna syaqi man hurima fihi rahmatullahi azza wa jalla. Orang yang celaka, orang yang sial, orang yang sengsara, itu orang yang terhalang mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Jadi untuk mendapatkan rahmat, barokah, dan penghapusan dosa, pengkabulan doa itu, kita harus memiliki semangat perlombaan dengan teman-teman yang lain dalam melakukan amal kebaikan, dan itu insya Allah akan membanggakan kita di hadapan malaikatnya. Makanya pesan Rasulullah, tunjukkan kepada Allah kebaikan yang ada pada diri kamu. Dan terlihatnya kebaikan dalam diri kita oleh Allah, meskipun Allah juga maha melihatnya. Jadi itu akan menjadi pintu kebaikan bagi kita, sehingga kita semakin berlimpah kebaikan. Jadi kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah untuk melakukan yang lebih dan seterusnya. Jadi dalam hadis di ayat Al-Quran, bukan hadis, walau alimallahu bihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw muridun. Jadi walau alimallahu bihim khairan, seandainya Allah melihat dalam diri mereka itu kebaikan, la asma'ahum, niscaya Allah akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendengarkan hidayah Allah, menyempatkan dia hadir di majelis ilmu, menyempatkan dia datang ke masjid, menyempatkan dia silaturahim ke ulama, menyempatkan dia baca buku. Itu kuncinya ketika Allah melihat dalam diri kita suatu kebaikan.
Itu nanti Allah akan membuka peluang-peluang kebaikan kepada kita sehingga kita semakin banyak mendapatkan hidayah taufik dari Allah SWT. Makanya di bulan Ramadan ini kita tunjukkan kepada Allah potensi-potensi kebaikan yang ada dalam diri kita, sehingga nanti Allah akan membimbing kita ke pintu-pintu kebaikan. Jadi, oh ternyata kita punya potensi kebaikan di bidang ini. Itu ternyata tahunya setelah Ramadan, terutama mungkin di bulan Ramadan ini. Fa'inna syaki man hurima fi rahmatullah. Orang yang sengsara, orang yang celaka, orang yang sial itu yang terhalang mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Jadi harus berkompetisi. Terus ridho kepada semua ketetapan Allah. Dan semoga ketika Ramadan tiba, musibah corona hilang. Tapi seandainya musibah corona ini masih berlanjut sampai Ramadan, sampai Idul Fitri, dan seterusnya, bahkan ada yang memprediksi sampai 2022 ya, kita tetap ridho apapun yang menjadi ketentuan Allah. Tapi ridhonya bukan tanpa ikhtiar. Kita berusaha semaksimal mungkin agar kita mendapatkan manfaat dan kebaikan dari apapun yang ditetapkan oleh Allah atas diri kita. Jadi kalau seandainya Allah menghendaki Ramadan ini masih di dalam suasana lockdown, ya kita harus ridho dan kita harus punya badil atau badail, alternatif kegiatan. Salah satunya ya diantaranya kajian online seperti ini yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan. Ini mungkin contoh, mungkin di bulan Ramadan muncul ide-ide baru yang itu berangkat dari keriduan kita terhadap ketetapan Allah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah yang penuh berkah, yang maha suci, lagi maha tinggi, ya betali abdahu bima atahu, akan menguji hambanya dengan apa yang diberikan kepadanya. Faman radiya bima qassamallahu azza wa jalla, kalau si hamba itu ridho dengan apa yang sudah dibagikan oleh Allah azza wa jalla kepada dirinya, barakallahu lahu bihi, Allah akan memberkahi apa yang diberikan itu untuknya. Wa wasa'ahu, dan melapangkannya. Waman lam yardo, dan barang siapa yang tidak ridho, lam yubarik lahu, Allah tidak akan memberkainya. Jadi apapun yang ditetapkan oleh Allah kepada diri kita sejak hari ini dan hari-hari mendatang, kita ridhoi sebagai bentuk iman kepada qada dan qadar Allah. Jadi insya Allah keridhaan kita, kelapangan dada kita menerima ketentuan Allah itu membuat apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu berubah menjadi berkah. Yang dalam pandangan orang negatif justru itu positif bagi kehidupan kita. Dalam pandangan orang itu musibah, ternyata kedepannya itu adalah anugerah. Itu berangkat dari keridhaan. Tapi kalau kita tidak ridho, kita marah-marah kepada Allah, kita mencaci maki Allah, kita melakukan istilahnya pelarian yang tidak syar'i, bahkan kita terus malah minum minuman keras atau mengkonsumsi zat-zat adiktif dan seterusnya, maka itu penderitaan di atas penderitaan. Jadi musibah itu akan menjadi semakin besar dan berkah oleh Allah itu akan diangkat dari kehidupan kita. Jadi Ramadan tahun ini harus kita tanamkan betul-betul keridhaan kita di sini ketentuan Allah Ta'ala. Dan ini halaman terakhir.
Halo Ustaz. Assalamualaikum. Sekarang di antara guyonan di kalangan Ustadz ini yang di-share di grup-grup WA ini pelajaran dari lockdown itu Ustadz harus belajar ikhlas ya. Jadi ya tawakal kepada Allah karena kajian-kajian off air itu harus terhenti ya, dan juga harus lebih ikhlas. Jadi Allah mengajarkan kita itu selama Ramadan ini keikhlasan. Jadi orientasi duniawi, kalau dulu guyonannya itu kan di kalangan Ustadz ini ya mungkin sedikit kan aib ya. Guyonannya itu kan amplopnya semakin tebal itu semakin ikhlas. Jadi orientasi yang seperti itu harus dihilangkan. Jadi orientasi kita itu harus semakin lama itu orientasinya ke akhiratan, bukan ambisi duniawi. Adapun kalau orientasi kita itu akhirat, insya Allah itu tidak menghalangi kita dari bonus duniawi. Bahkan kalau orientasi kita akhirat, orientasi keakhiratan itu maksimal, sehingga kita itu sudah layak mendapatkan peringkat tinggi di surga dengan amal-amal kebaikan kita, otomatis bonus duniawi akan diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kalau amal-amal yang orientasinya akhirat itu sedikit, bonus duniawi tidak diberikan oleh Allah kepada kita karena itu oleh Allah dijadikan sebagai tambahan pahala. Jadi kalau kita orientasinya akhirat itu justru tidak menghalangi kita dari bonus duniawi, tapi justru akan semakin memperbanyak bonus duniawi karena untuk prestasi surga, peringkat tertinggi di surga itu bisa kita raih dengan amal-amal kebaikan kita ya. Sehingga doa-doa kita ya oleh Allah yang berupa bonus duniawi diberikan, tidak diwujudkan dalam bentuk pahala. Intinya Ramadan tahun ini mengajarkan kepada kita untuk tawakal kepada Allah dan semakin ikhlas. Orientasi kita itu orientasi yang akhirat, bukan ambisi duniawi. Dan ini meskipun tidak berkaitan dengan Ramadan, tapi ini contoh bahwa orientasi akhirat itu mendatangkan keberkahan. Hakim bin Hizam menuturkan, Sa'altu Nabi SAW fa'atoni, thumma sa'altu fa'atoni, thumma sa'altu fa'atoni, thumma qala inna hadal mal khadiratun khulwah, faman akhodau biti binafsin burika lau fihi, waman akhodau bi israfi nafsin lam yubarak lau fihi, wa kana kalladhi ya'kul wa la yasba wal yadul ulya khairun min yadi sufla. Jadi Hakim bin Hizam itu sahabat Nabi yang tadinya itu ya malas-malasan kerja karena Rasulullah itu orang yang dermawan, dia nggak punya uang datang ke Rasulullah minta dikasih, minta dikasih, minta dikasih. Lalu pada kali yang terakhir itu Rasulullah mengatakan sesungguhnya harta ini ya sesuatu yang seperti pemandangan alam yang hijau ya, segar dan manis ya. Jadi harta itu ya segar dan manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang baik, bukan dengan ambisi keserakahan, budi kalau fihi, dia akan diberkahi. Tapi barang siapa mengambilnya dengan ambisi jiwa, maka dia tidak diberkahi. Dia itu ibaratnya orang yang makan terus tidak kunjung kenyang. Dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi akhirnya mendengar nasihat dari Rasulullah,
Hakim bin Hizam berjanji kepada Rasulullah itu tidak minta apapun. Bahkan pada satu kali cemetinya itu jatuh dari punggung kudanya, ya, beliau naik kuda terus cemetinya jatuh, itu dia tidak mau minta tolong ke temannya untuk mengambilkan yang ada di bawahnya itu ya. Dia turun sendiri terus ngambil, terus naik lagi ke atas punggung kuda ya. Jadi apa istilahnya, orientasi keakhiratan itu membuat apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu menjadi berkah, terus membuat kita tidak hanya bisa menikmati anugerah itu, tapi bisa berbagi kepada orang lain. Makanya di akhir hadis dikatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi diharapkan kita orientasinya akhirat, terus terhadap dunia itu jangan kita itu terlalu ambisi, terlalu serakah ya. Jadi kita tidak akan pernah kenyang. Dan kata Rasulullah, tidak memenuhi rongga perut seorang hamba kecuali tanah. Jadi berhenti dari ambisi duniawiahnya itu ya ketika dia mati. Bahkan ada orang-orang itu yang sampai mati tetap bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur, telah melelehkan kalian at-takatsur, bermegah-megahan, bersaing dalam banyak-banyakan harta. Hatta zurtumul makobir, sampai kalian masuk ke alam kubur, ke liang kubur. Ada yang mengatakan bahwa takatsur, semangat perlombaan duniawi itu terus-menerus dilakukan sampai dia mati, masuk ke liang kubur. Tapi ada yang mengatakan hatta zurtumul makobir itu sampai kalian masuk ke alam ke liang kubur tetap takatsur. Sehingga kita jumpai ada orang yang kuburannya itu lebih baik dari rumah kita yang tipe RSS itu ya, atau di mana itu yang di Jakarta itu apa ya, itu yang berbayar sewa lahannya ada ratusan juta ya. Jadi atau di dekat-dekat kita itu kuburannya itu sangat bagus dan seterusnya itu ambisi duniawi yang dibawa sampai ke liang kubur ya. Terus tip berikutnya menguatkan ikatan silaturahim kepada sesama. Jadi mungkin kalau di hari-hari ini kita silaturahim secara fisik ya tidak bisa karena kita sebaiknya tetap di rumah dan jaga jarak. Tetapi silaturahim via media sosial atau yang lain itu harus semakin kita gencarkan. Juga kita bisa memanfaatkan gosen atau yang lain untuk tetap memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan kebaikan. Dalam hadis dikatakan man sarrohu an yumaddalahu fi umrihi wa yubarak lahu fi rizkihi fal yabarro walidehi wal yasil rahimahu. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang ingin agar umurnya dipanjangkan dan rezekinya diberkahi, maka hendaknya dia berbakti kepada ibu bapaknya dan menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabatnya. Makanya tradisi minta maaf kepada kedua orang tua yang masih hidup sebelum masuk Ramadan itu bukan bid'ah. Itu sesuatu yang baik, bahkan kalau bisa itu tidak hanya menjelang Ramadan, kapanpun kita merasa kita telah berbuat salah ya kita memohon maaf ya kepada kedua orang tua dan berbakti kepada keduanya. Silaturahim tetap terutama menjelang Ramadan ini agar yubarak laufi rezeki, agar rezeki bulan Ramadan ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan memanjangkan umurnya itu bukan berarti si A oleh Allah ditetapkan dalam kitab takdir itu umurnya 40 tahun. Tapi karena banyak silaturahim, banyak berbakti, banyak sedekah, akhirnya ditipek 40 diganti 60, 70. Itu tidak seperti itu ya. Jadi umur itu sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun
sebelum alam semesta diciptakan, dan pena sudah diangkat, dan lembaran takdir sudah kering. Artinya tidak ada perubahan pada takdir Allah. Dan takdir Allah itu misteri, rahasia. Tetapi idza qadarallahu syai'an qadara asbabahu. Ketika Allah mentakdirkan sesuatu, Allah mentakdirkan sebab-sebabnya. Jadi Allah mentakdirkan sebab-sebabnya. Jadi di antara sebab umur panjang itu ya menjaga kesehatan, pola tidur, pola makannya dijaga dengan baik. Terus sebab-sebab maknawiyahnya itu ya banyak berbuat baik, banyak berbakti, banyak sedekah, banyak silaturahim. Itu merupakan sebab termasuk doa. Jadi ya kita melakukan asbab tadi, al-akhdhu bil asbab ya. Harapannya takdir yang kita inginkan itu terjadi pada kita. Makanya al-akhdhu bil asbab itu wajib. Kalau kita ingin menghendaki takdir baik untuk kita ya, sebab-sebab yang mengantarkan takdir baik itu ya kita lakukan. Jadi itu semua adalah bagian dari takdir. Makanya kita berbakti kepada kedua ibu bapak, silaturahim, sedekah. Kita dalam hati itu berbaik sangka, itu bagian dari sebab-sebab agar umur kita itu berkah. Jadi agar umur kita itu panjang, sehingga di buku takdir kita itu tertulis 60 tahun atau 70 tahun. Karena ternyata di dunia kita sering berbuat baik, silaturahim, dan bersedekah. Itu maksudnya seperti itu. Atau ada ulama yang mengatakan umur panjang itu usia produktifnya yang diperpanjang. Jadi dia umurnya 40 tahun, tapi karya-karyanya luar biasa. Jadi amal kebaikannya itu luar biasa. Jadi orang yang umurnya 70 tahun, 80 tahun ya kalah dalam hal prestasi. Ada ya para sahabat Nabi. Jadi umur sekian prestasinya sudah luar biasa dan meninggal di usia muda, tapi prestasinya luar biasa. Contoh Mus'ab bin Umair, itu kan yang meninggal sangat sebelum nikah, tapi beliau sebagai duta Islam pertama dan kebaikannya dikenang sampai sekarang. Jadi intinya umurnya itu berkah. Jadi kalau Ramadan kita tahun ini ingin berkah ya, kita membangun hubungan silaturahim semakin baik dengan kerabat-kerabat kita, juga teman-teman sesama Muslim, juga yang punya orang tua yang masih hidup ya kita doakan, ya tidak perlu berkunjung secara fisik. Jangan-jangan itu malah nanti di luar kuasa kita, itu malah menjadi musibah karena kita membawa virus corona kepada mereka ya, karena tidak bergejala untuk kita, tapi mungkin ya itu berefek berat bagi orang yang sudah berumur ya. Jadi ya mungkin via telepon atau yang lain. Terus membangun semangat kejamaan dalam segala urusan. Ya kalau apa istilahnya berdasarkan fatwa MUI dan yang lainnya ya untuk tarawih dan seterusnya sebaiknya tidak dilakukan di masjid. Tapi ya di rumah tapi tetap jamaah. Di rumah tapi tetap jamaah. Jadi tarawihnya itu tetap di rumah tapi jamaah. Jangan sampai tarawihnya sendiri-sendiri, karena untuk tarawih itu disebutkan dalam hadis innar rajul idza shallama al-imam hatta yansorif husibalau qiyamul lailatin. Sesungguhnya seseorang apabila dia sholat di belakang imam sampai dia selesai, maka sisa malamnya dihitung qiyamul lail. Itu hadis sahih riwayat Nasai dan Abu Daud ya. Jadi ini kebiasaan kaum muslimin kan, ada orang yang ingin setelah tarawih nanti di sepertiga malam terakhir qiyamul lail. Akhirnya witirnya nggak ikut imam. Imam witir bersama jamaah yang lain, dia pulang atau dia tetap duduk wirid dan seterusnya. Ini kurang bagus. Jadi itu menandakan dia tidak cerdas. Jadi sebaiknya dia tetap witir. Kalau nanti mau tahajud ya silakan tahajud, tapi tidak witir lagi karena la witroni fil laila. Tidak perlu tidak boleh dua witir dalam satu malam. Jadi cukup tahajud saja. Jadi sholat tarawih itu sampai selesai bersama imam. Gimana kalau jamaahnya itu 23 sedangkan kita 8?
Ya kalau memang sudah tahu sejak awal ya cari masjid yang 8 biar sampai selesai. Atau kalau terlanjur ikut itu ya diselesaikan sampai 23 ya. Jadi diusahakan selesai ikut sholat tarawih sampai selesai bersama imam. Insya Allah sisa malamnya dihitung qiyamul lail. Tapi ada orang yang memahami hadis ini, oh berarti setelah tarawih itu nggak boleh sholat sunnah lagi. Itu kesimpulan yang tidak tepat ya. Karena dalam hadis misalnya sebagai analogi, barang siapa sholat subuh berjamaah, berzikir sampai matahari terbit, terus sholat syuruk 2 rakaat atau sholat duha 2 rakaat, dia dapat pahala haji dan umroh. Tamatan itu ya. Sepenuhnya itu Rasul mengulanginya 3 kali. Itu berarti kalau begitu kita nggak wajib haji lagi, nggak wajib umroh lagi, karena dengan itu kita sudah dapat pahala haji dan umroh. Itu analoginya sama dengan itu ya. Ya kita tetap wajib haji, kita tetap wajib umroh. Kalau yang belum pernah umroh ya, jadi wajib umroh sama dengan haji, wajib kalau untuk yang pertama. Jadi itu masih boleh dia mulai. Mungkin itu selesai untuk poin-poin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Barangkali ada pertanyaan, tapi kayaknya ya tidak ada ini ya. Mungkin itu. Oke, baik. Jazakallah khair kepada Ustadz Fahrudin atas materinya. Mungkin ibu-ibu di sini kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Ustadz Fahrudin mohon izin bertanya Ustadz untuk pada masa sekarang ini kan masih ada 2 kubu ya di dalam umat Islam sendiri dalam mensikapi tentang sholat berjamaah. Ada yang memang di rumah saja, tapi ada juga yang tetap kekeh di masjid dan bahkan shafnya tetap sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan bahwa seperti yang tadi disampaikan tentang fatwa MUI bahwa kita disuruh untuk sholat sendiri-sendiri di rumah, apalagi nanti Ramadan ya, itu kan mesti akan banyak yang maunya sholat di masjid, misalnya seperti itu. Nah, ini di banyak grup takmir masjid ini juga menjadi berkubu-kubu ini, bagaimana kita berusaha untuk berdakwah di sana bahwa yang seharusnya yang seperti apa Ustadz? Matur nuwun, jazakallah khairan. Iya, ya memang realitanya seperti itu ya. Jadi memang untuk Indonesia ini terlalu bebas. Jadi kalau seperti Saudi, kalau itu sudah menjadi fatwa ulama Saudi sana itu semuanya harus manut. Jadi beda, tapi seharusnya ya MUI itu fatwanya ya kita patuhi dan tidak ada pilihan. Jadi fatwa itu mengikat bagi warga negara tersebut ketika harusnya mengeluarkan fatwa itu sifatnya mengikat. Ya Indonesia kan ya seperti itu, kebijakan lockdown atau apa itu PSBB ya masih banyak yang melanggar. Jadi apa istilahnya, dan masing-masing orang mengamalkan apa yang dia yakini, dan kita mengamalkan, misalnya kita memilih mengamalkan apa yang difatwakan oleh MUI, insya Allah itu yang lebih baik bagi kita ya. Sehingga kalau misalnya kok fatwa MUI salah, itu nanti MUI yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi kita malah dapat pahala mengikuti ulama. Jadi masjid dan seterusnya kita berdoa semoga Allah menjaga dan melindungi mereka. Jangan sampai kerumunan mereka itu terus menjadi media penyebaran virus. Ya kita berdoa ya semoga dengan doa itu kita juga dapat tambahan pahala kebaikan. Kita
berbeda pendapat, berbeda apa istilahnya kecenderungan, tapi kita tetap mendoakan kebaikan mereka. Berarti doa kita itu dalam hal ini ya luar biasa ya. Jadi kita tidak mendoakan ya semoga mereka merasakan akibatnya, sudah dinasihati tapi masih bandel. Tapi doa kita ya semoga Allah menjaga dan melindungi mereka. Itu nanti insya Allah punya nilai lebih, punya nilai. Dan ya juga kita tetap menjalin hubungan baik dengan mereka. Kalau kita punya nomornya HP-nya ya kita sapa ya. Dan ini juga nilainya menjadi lain. Kalau ketika hubungannya baik karena nggak ada perbedaan pendapat, mungkin yaitu berpahala, tapi dalam kondisi seperti ini mungkin pahalanya lebih. Jadi pahalanya akan lebih. Jadi intinya al-amru idza dhaqa ittasa'a. Jadi ketika sesuatu itu sempit, sulit, justru di situ banyak peluang. Jadi itu menjadi lapang, menjadi luas. Ya. Jadi pilihan-pilihan untuk berbuat baik itu semakin banyak dan pahala yang diberikan oleh Allah ya semakin besar. Jadi kita tetap ya menjalin silaturahim dengan mereka, terus ya mendakwai mereka, tidak menyangkut hal-hal yang antara kita dengan mereka berbeda. Di situ nggak usah, kita sudah pernah menyampaikan. Ya kita singgung masalah yang lain, ya optimalisasi Ramadan atau yang lain. Intinya kita istilahnya ya tetap berbuat baik kepada mereka. Bahkan kalau bisa ya kita memberi sesuatu kepada mereka. Insya Allah pemberian kita kepada mereka dalam kondisi hubungan kurang baik itu efeknya luar biasa. Jadi itu berpengaruh bagi orang yang kita beri kebaikan dan juga nanti berpengaruh bagi pahala kita di akhirat. Intinya ya di balik musibah itu ada anugerah. Di balik musibah itu ada anugerah. Ya insya Allah kita mengalami musibah, tapi kita juga termasuk orang yang tidak terhalang untuk mendapatkan anugerah Allah, terutama anugerah akhirat. Anugerah akhirat. Saya kira itu jawaban dari saya, dan kayaknya satu saja sudah jawabannya itu sudah nggak cetol ya. Mungkin sudah nggak ada pertanyaan lain. Salah, Ya, apa? Ya. Halo, sudah. Halo. Ustaz, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Oh, ya. Tutup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz.
Salah.